Bab 124. Aryo tertawa kecil dan mengusap kepala istrinya dengan sayang. Iya, sayang. Udah, jangan marah-marah terus. Kasihan Saka lihat mamanya cemberut terus, godanya. Dewi mendengus kecil, tapi wajahnya mulai melunak. Tunggu di kamar aja, ya. Mas mau ke dapur buat sate dulu, kata Aryo sebelum berlalu. Dewi mengangguk, meski masih merengut. Tapi dalam hati, ia cukup senang. Bagaimanapun, usaha Aryo untuk membuatnya bahagia selalu berhasil meluluhkan hatinya. Setelah memastikan Dewi kembali ke kamar bersama Saka, Aryo langsung menuju dapur dan meminta pelayan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat sate ayam. Untung saja bahan yang diperlukan ada dijual di supermarket di sini. Ia membuka ponselnya dan mulai mencari resep sate ayam di YouTube. Baiklah, pertama-tama, ayam dipotong dadu, bumbu dihaluskan, lalu, Aryo membaca instruksi dengan serius. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, ayam, bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, gula merah, dan tentu saja, kacang tanah untuk sambal kacangnya. 15. Salah satu pelayan, memperhatikannya dengan bingung. Tuan Aryo, Anda mau masak sendiri? Bisa kami bantu? Tanyanya hati-hati. Aryo tersenyum. Nggak usah. Saya mau coba bikin sendiri untuk Dewi. Pelayan itu tersenyum kecil, tapi tetap berjaga-jaga di dekatnya. Takut-takut majikannya itu malah membuat dapur kebakaran. Aryo mulai menghaluskan bumbu dengan blender, tapi entah kenapa teksturnya terlalu cair. Ia mengernyit. Harusnya lebih kental, kan? Gumamnya. La mengaduk-aduk adonan bumbu, lalu mencium aromanya. Kayaknya kurang manis. Ditambahkannya sedikit gula merah, lalu mencicipi lagi. Setelah puas dengan bumbunya, Aryo mulai menusukkan potongan ayam ke tusuk sate, lalu memanggangnya di atas grill dapur. Asap mulai mengepul, dan aromanya perlahan menyebar ke seluruh rumah. Di kamar, Dewi yang sedang bermain dengan Saka tiba-tiba mencium aroma itu. Matanya berbinar. Wangi sate. Sepertinya enak. Tak lama kemudian, Aryo masuk ke kamar dengan piring berisi sate ayam yang masih mengepul panas. Tada! Ini sate ayam spesial buatan Chef Aryo, katanya bangga. Dewi langsung bangkit dan melihat satenya dengan penuh antusias. Wah, kelihatannya enak, katanya sambil mengambil sepotong dan mencelupkannya ke dalam sambal kacang. Aryo menunggu dengan tegang saat Dewi menggigitnya. Wanita itu mengunyah perlahan, lalu tiba-tiba berhenti. Aryo menelan ludah. Gimana? Enak enggak? Dewi diam sejenak, lalu menatap Aryo dengan ekspresi sulit ditebak. Ini. Aryo semakin tegang. Apa? Enggak enak. Tiba-tiba, Dewi tersenyum lebar. Enak banget, Mas. Nggak ngangka Mas Aryo bisa bikin sate seenak ini, katanya sambil mengambil satu tusuk lagi. Aryo tertawa lega. Syukurlah. Aku udah deg-degan nunggu komentar kamu. Dewi terkikik, lalu dengan manja bersandar ke bahu suaminya. Kayaknya aku nggak perlu pulang ke Indonesia dulu deh, kalau tiap hari bisa makan masakan Mas Aryo, godanya. Aryo tersenyum puas, lalu mengecup puncak kepala istrinya. Tuh kan, dibilangin juga. Aku bakal selalu bikin kamu bahagia, sayang. Dewi tersipu, lalu kembali melahap satenya dengan lahap, sementara Aryo hanya tersenyum melihat istrinya akhirnya ceria kembali. Aryo tengah menikmati pemandangan sederhana namun menyenangkan istrinya, Dewi, yang lahap menyantap sate ayam buatannya. Senyum kecil terbit di wajahnya, merasa puas melihat Dewi menikmati hasil masakannya. Namun, ketenangan itu terusik saat ponselnya berdering. Layar menampilkan nomor asing, bukan dari kontak yang dikenalnya. Aryo mengernyit, memperhatikan kode negaranya yang tak familiar. Nomor dari negara mana ini? Batinnya ragu untuk mengangkat. Akhirnya, ia memilih mengabaikannya dan meletakkan ponsel di meja. Namun,
belum genap semenit, panggilan itu kembali masuk. Kali ini, Dewi yang lebih dulu menanggapinya. 16. Telepon dari siapa, Mas? Kok nggak diangkat? Tanyanya sambil terus mengunyah sate di tangannya. Nggak tahu, sayang. Nomor baru, aku nggak kenal, sahut Aryo ringan. Coba angkat aja, Mas. Siapa tahu penting, usul Dewi tanpa mengalihkan perhatiannya dari sate di tangannya. Menghela napas, Aryo akhirnya menggeser ikon hijau di layar. Halo, sapanya. Di seberang, suara berat seorang pria terdengar. Selamat malam, benar dengan Tuan Aryo. Aryo mengernyit. Di tempatnya masih siang, tapi orang ini menyapa dengan, selamat malam. Logat Inggrisnya juga terdengar berbeda mirip orang Jepang. Detik berikutnya, pikirannya langsung melayang ke satu nama, bapaknya. Bukankah bapak di Jepang? Batinnya, sementara jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Iya, saya Aryo. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Tanyanya, sedikit waspada. Saya Hirota, dari kepolisian Jepang, jawab suara di seberang sana. Saya ingin mengabarkan bahwa ayah Anda sedang dirawat di rumah sakit di Jepang. Apakah Anda memiliki saudara di sini? Sebab, beliau sendirian di rumah sakit dan baru saja sadar 15 menit yang lalu. Dada Aryo terasa sesak. Bapak saya sakit apa? Kenapa sampai dirawat di rumah sakit? Tanyanya cepat. Dan bagaimana dengan istrinya, Naomi? Bukankah dia seharusnya menemani Bapak? Ada jeda sejenak sebelum Hirota menjawab. Ayah Anda ditemukan oleh seorang petani dalam kondisi tak sadarkan diri di pinggir jalan. Tubuhnya penuh luka, begitu juga wajahnya penuh luka lebam. Keadaannya mengenaskan. Saat beliau sadar, beliau meminta kami menghubungi Anda dan memberikan nomor ini. Aryo membeku. Pikirannya kalut membayangkan kondisi bapaknya yang mengenaskan sendirian di negeri orang, terluka dan tanpa pendamping. Baik, Pak, ujarnya akhirnya, suaranya bergetar menahan cemas. Tolong rawat bapak saya sebaik mungkin. Apapun yang beliau butuhkan, mohon berikan yang terbaik. Saya akan terbang ke Jepang hari ini juga. Setelah mengucapkan terima kasih, Aryo menutup telepon dengan tangan yang sedikit gemetar. Keputusan sudah diambil, ia harus segera ke Jepang. Dewi yang melihat ekspresi suaminya langsung ikut panik. Mas, kenapa? Siapa yang telepon? Tanyanya khawatir. Aryo menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Itu dari kepolisian Jepang, sayang. Bapak ditemukan dalam kondisi mengenaskan, penuh luka, dan sekarang dirawat di rumah sakit sendirian. Mata Kinman membelalak. Apa? Kok bisa? Bukannya Bapak tinggal sama istrinya, Naomi? Dia kemana? Aryo menggeleng. Aku juga nggak tahu. Polisi nggak menyebutkan keberadaan Naomi. Aku harus ke Jepang secepatnya. Dewi menatap Aryo dengan cemas. Aku ikut, Mas. Kita pergi bareng. Namun, Aryo langsung menggeleng tegas. Enggak, sayang. Kamu dan Saka tetap di sini. Aku nggak mau ambil risiko bawa kalian dalam situasi yang belum jelas ini. Bapak ditemukan di pinggir jalan dengan kondisi mengenaskan. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dewi menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Tapi, Mas. Aryo meraih tangan Dewi dan menggenggamnya erat. Sayang, tolong. Aku lebih tenang kalau kamu dan 17. Saka di sini. Aku janji akan segera kembali setelah memastikan Bapak baik-baik saja. Dan juga, tolong jangan beritahu nenek dulu. Aku tidak ingin nenek khawatir. Dewi akhirnya mengangguk meski hatinya berat. Baiklah, tapi Mas harus hati-hati, iya. Dan kabarin aku. Terus. Aryo tersenyum kecil dan mengecup kening istrinya. Tentu, sayang. Aku pasti akan kabarin kamu setiap saat. Setelah itu,
Aryo segera menghubungi asistennya untuk mengurus penerbangan tercepat ke Jepang. Dalam waktu singkat, ia sudah berkemas dan bersiap berangkat, meninggalkan Dewi yang masih gelisah memikirkan keselamatan suaminya di negeri asing. Setelah selesai berkemas, Aryo segera menuju ruang keluarga, tempat Dewi dan neneknya tengah duduk. Wajahnya tetap dibuat tenang, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Ia tak ingin neneknya khawatir, apalagi sampai sakit memikirkan kondisi bapaknya di Jepang. Karena itu, ia memutuskan untuk hanya memberi alasan sederhana. "Nek, aku harus ke Jepang hari ini. Ada urusan bisnis mendadak yang harus segera aku selesaikan," ujarnya dengan senyum tipis. Nenek Lasmi menatapnya heran. "Kok tiba-tiba banget, Aryo? Apa ada masalah di perusahaan?" "Tidak Nek, semua aman. Hanya saja, tiba-tiba klienku minta bertemu di Jepang," jawab Aryo, mencoba tersenyum untuk meredakan kekhawatiran neneknya. Sementara itu, neneknya hanya mengangguk pelan. "Kalau memang penting, ya sudah. Tapi jaga kesehatan di sana, jangan sampai sakit." "Iya, Nek," Aryo berusaha menahan emosinya agar tak terlihat gelisah. Pandangan Aryo kemudian jatuh pada Saka, putranya yang masih dalam gendongan Dewi. Dengan hati-hati, ia mencium kepala bayi kecil itu, menyerap hangatnya seolah menguatkan dirinya sendiri. "Jaga diri baik-baik di sini, ya. Aku akan usahakan pulang secepatnya," ucapnya pelan pada Dewi, tangannya menggenggam erat jemari istrinya. Dewi mengangguk, meskipun raut wajahnya masih menyiratkan kebingungan. "Mas Aryo juga hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, kabari aku secepatnya." "Pasti," jawab Aryo mantap. Dengan lembut, ia menarik Dewi ke dalam pelukannya, mencium keningnya sebelum akhirnya berbalik menuju pintu. Saat melangkah keluar rumah, perasaannya semakin berat, tapi ia tak punya pilihan lain. Ia harus segera berangkat ke Jepang, harus menemukan bapaknya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ditemani oleh beberapa pengawal setianya, Aryo melaju menuju bandara dengan perasaan bercampur aduk. Pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran tentang kondisi bapaknya di Jepang. Namun, di sisi lain, ia juga memikirkan keluarganya yang akan ia tinggalkan sementara. 18. Setibanya di bandara, Aryo menatap salah satu orang kepercayaannya, Johnny. Tatapan matanya serius, penuh harapan sekaligus peringatan. "Johnny, aku percayakan keamanan keluargaku padamu. Jaga mereka baik-baik selama aku pergi," ucap Aryo dengan nada tegas namun mengandung ketulusan. Johnny berdiri tegak dan mengangguk mantap. "Baik, siap, Tuan. Saya akan menjaga keluarga Anda sebaik mungkin," jawabnya tanpa keraguan. Aryo menepuk bahu Johnny sebagai tanda kepercayaan, lalu menghela nafas dalam. Tak lama, suara pengumuman penerbangan tujuan Jepang terdengar di seluruh ruangan. Tanpa membuang waktu, Aryo segera melangkah menuju pintu keberangkatan. Setiap langkahnya terasa berat, Aryo melangkah memasuki pesawat dengan pikiran yang penuh. Setelah menemukan tempat duduknya di kelas bisnis, ia duduk dan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun, pikirannya tetap melayang ke Jepang, ke kondisi bapaknya. Setelah pramugari mengumumkan peraturan penerbangan, pesawat pun mulai bergerak menuju landasan pacu. Saat pesawat lepas landas, Aryo menatap keluar jendela, menyaksikan pemandangan kota yang perlahan mengecil di kejauhan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ada sesuatu yang janggal dalam kejadian yang menimpa bapaknya, dan ia harus mencari tahu kebenarannya. Berjam-jam kemudian, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Narita, Tokyo. Begitu keluar dari pesawat, udara dingin Jepang langsung menyambutnya. Tanpa membuang waktu, Aryo segera menuju bagian imigrasi, lalu keluar untuk mencari taksi. Saat ia berjalan menuju pintu keluar bandara, ponselnya kembali berdering. Kali ini, nomor yang sama yang sebelumnya menghubunginya. Dengan cepat, Aryo mengangkatnya. "Halo.
Suara berat dari seberang terdengar lagi. Tuan Aryo, ini Hirota. Apakah Anda sudah tiba di Jepang? Ya, saya baru saja sampai di Narita. Saya akan segera menuju rumah sakit. Bisakah Anda mengirimkan alamat lengkapnya? Tentu, saya akan mengirimkan detailnya melalui pesan. Ayah Anda masih dalam kondisi stabil, tetapi kami perlu berbicara langsung begitu Anda tiba. Baik, saya segera ke sana, jawab Aryo sebelum menutup telepon. Aryo segera menuju rumah sakit dengan langkah cepat. Begitu tiba, matanya langsung mencari sosok Hirota, polisi yang sebelumnya menghubunginya. Tak butuh waktu lama, seorang pria berperawakan tegap dengan wajah serius mendekatinya. 19. Tuan Aryo, perkenalkan, saya Hirota. Saya yang menghubungi Anda tadi, ujar pria itu, suaranya dalam dan penuh wibawa. Aryo mengangguk dan menjabat tangan Hirota dengan erat. Halo, Tuan Hirota. Saya Aryo, anak Pak Bambang. Bisa saya melihat kondisi bapak saya dulu? Hirota mengangguk. Silakan, Tuan Aryo. Tapi beliau sedang beristirahat. Perawat baru saja memberikan obat penenang karena tadi sempat histeris, jelasnya. Kening Aryo berkerut. Histeris? Tanyanya dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi pada bapaknya sampai bereaksi seperti itu? Dengan perasaan semakin gelisah, Aryo berjalan menuju kamar rawat. Begitu memasuki ruangan, langkahnya terhenti di ambang pintu. Pak Bambang terbaring di ranjang rumah sakit, tubuhnya penuh perban. Beberapa luka masih tampak segar, meskipun sebagian sudah ditutup perban medis. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali Aryo melihatnya. Aryo merasakan hatinya mencelos. Ada perasaan bersalah yang tiba-tiba menyelimutinya. Seharusnya ia lebih sering menghubungi bapaknya, seharusnya ia tidak membiarkan pria itu sendirian di negeri orang. Ia mendekat, menatap wajah lelah bapaknya yang terpejam. Napas pria tua itu terdengar teratur, meskipun sesekali tampak gelisah dalam tidurnya. Aryo menggenggam tangan bapaknya sebentar, lalu menarik nafas dalam sebelum keluar dari ruangan. Begitu kembali keluar, ia langsung menghampiri Hirota yang masih berdiri menunggunya. Tuan Hirota, bisa kita bicara sebentar? Tanyanya, suaranya lebih serius. Hirota mengangguk. Tentu saja, Tuan. Mari kita bicara di kafe bawah saja, tempatnya lebih nyaman. Tanpa banyak bicara, Aryo mengangguk dan memberi isyarat pada anak buahnya. Beberapa orang tetap berjaga di depan kamar Pak Bambang, sementara dua orang lainnya mengikutinya menuju kafe di lantai bawah, mengikuti Hirota. Di dalam kepalanya, Aryo tahu bahwa pembicaraan ini akan menentukan langkahnya selanjutnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada bapaknya? Dan di mana Naomi? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam pikirannya tanpa henti. Saat sampai di kafe, Aryo menatap Hirota dengan serius, kedua tangannya mengepal di atas meja. Tolong ceritakan dengan detail, Tuan Hirota. Apa yang sebenarnya terjadi pada bapak saya? Kenapa beliau bisa sampai dalam kondisi seperti itu? Tanyanya dengan suara tegang. Hirota menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Kemarin siang, kantor kami menerima telepon dari seorang laki-laki parubaya. Dia mengatakan telah menemukan seorang pria tergeletak di pinggir jalan sepi di daerah pedesaan. Jalan itu jarang dilewati orang, terutama saat siang hari, jelasnya. Aryo semakin mengerutkan kening. Pedesaan. Bapak saya tinggal di kota. Kenapa bisa ditemukan di sana? Itulah yang masih menjadi misteri bagi kami, lanjut Hirota. Pria itu awalnya mengira bapak Anda sudah meninggal karena kondisinya yang mengenaskan. Wajah dan tubuhnya penuh luka, pakaiannya kotor dan robek. Tapi ketika diperiksa lebih dekat, dia ternyata masih bernafas. Tanpa membuang waktu, pria itu langsung menghubungi kami, dan kami segera mengirimkan ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. 20. Aryo menelan ludah.
Bayangan bapaknya tergeletak tak berdaya di jalanan pedesaan membuat perutnya terasa mual. Lalu bagaimana kondisi bapak saat ditemukan? Apa ada tanda-tanda perampokan? Tanyanya. Hirota menggeleng. Kami tidak menemukan dompet atau ponselnya di tempat kejadian. Bisa jadi dirampok, tapi bisa juga tidak. Anehnya, tidak ada jejak kendaraan atau pertarungan di sekitar lokasi, seolah-olah beliau hanya dibuang di sana. Dibuang. Aryo menengulang kata itu dengan ngeri. Hirota mengangguk. Itu kemung dewi terbesar. Saat beliau sadar, kami berusaha meminta keterangan, tapi beliau masih dalam kondisi syok berat. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah meminta saya menghubungi nomor Anda. Dia bahkan tidak banyak bicara selain menyebutkan nomor itu berulang kali.